Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Amire Ibrahim. Di sini Amire Ibrahim ingin melanjutkan kisah tentang perjuangan pemuda si penjaga taman. Sebelum Anda melanjutkan menonton, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video selanjutnya. Tidak terasa sudah 3 bulan berlalu Handoko memimpin perusahaan barunya. Begitu juga dengan Ardi, sudah 3 bulan menjalankan menjadi pimpinan perusahaan yang ditinggalkan oleh Handoko. Kedua pemuda itu menjalin hubungan dengan baik, sehingga mereka bisa berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Mereka berdua bersama-sama berusaha untuk memajukan perusahaan masing-masing yang mereka pimpin. Perjuangan kedua pemuda ini ternyata tidak sia-sia. Mereka mampu memajukan perusahaan yang mereka pimpin, tapi keberhasilan mereka tidak membuat semua orang senang. Ada beberapa orang karyawan yang tidak senang dengan keberhasilan yang dicapai oleh kedua pemuda ini, baik itu karyawan dari perusahaan yang dipimpin oleh Ardi ataupun yang dipimpin oleh Handoko. Sebut saja Leo dan Yanti. Leo dan Yanti adalah orang-orang yang tidak senang dengan keberhasilan Ardi. Bahkan mereka merasa tidak puas dengan apa yang dicapai oleh Ardi. Leo dan Yanti adalah karyawan di perusahaan tempat Ardi bekerja. Bahkan mereka sudah bekerja sebelum Andi bekerja di perusahaan itu. Leo dan Yanti berusaha mencari celah untuk bisa menyingkirkan Ardi dari perusahaan itu. Bahkan mereka tidak segan-segan memfitnah, kadang menjelekkan Ardi di depan Bu Mila. Tapi beda halnya dengan karyawan yang satu ini. Dia selalu memberi support, selalu mendukung dan beri masukan kepada Ardi. Dia adalah Henny. Henny adalah sekretaris Ardi. Henny tahu betul kalau Leo dan Yanti tidak senang dengan Ardi, karena Henny juga salah satu karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan itu. Henny mengenal betul bagaimana sifat dan watak Leo dan Yanti. Bahkan sebelum dipimpin oleh Ardi, waktu masih dipimpin oleh Handoko, Leo dan Yanti sering bikin ulah. Mereka sering berusaha ingin menjatuhkan Handoko, tapi mereka tidak bisa. Henny pun memperingatkan Ardi agar berhati-hati dengan Leo dan Yanti. Tapi Ardi tidak begitu menanggapinya, karena Ardi selalu berpikir positif, tidak pernah curiga ataupun benci kepada seseorang. Ardi adalah orang yang bijak, terlalu baik hatinya. Sementara di tempat lain, Bu Mila dan Pak Dani sedang membahas sesuatu hal yang sangat penting. Bu Mila ingin mengumpulkan seluruh pimpinan anak cabang perusahaan itu. Ada hal yang penting yang ingin dibahas. Akhirnya Bu Mila dan Pak Dani menentukan tanggalnya, dan mereka pun memberitahukannya kepada seluruh pimpinan cabang perusahaan itu. Di tempat Ardi bekerja, terlihat sangat ramai. Di perusahaan itu akan diadakan meeting. Seluruh pimpinan perusahaan cabang akan berkumpul di situ. Semua pimpinan cabang sudah hadir di situ. Bahkan mereka sudah memasuki ruangan, sementara Ardi dan stafnya belum memasuki ruangan itu. Bu Mila dan Pak Dani sudah mengambil posisi tempat mereka masing-masing, tetapi belum juga Ardi menampakkan tanda-tanda kedatangannya. Tak lama kemudian masuklah seorang perempuan. Dia adalah karyawan yang bekerja di perusahaan tempat Ardi bekerja. Dia adalah Henny. Henny langsung menuju mendekati Bu Mila. Maaf Bu, saya Henny. Saya kesini disuruh oleh Ardi untuk menyampaikan surat ini kepada Bu Mila. Bu Mila menoleh ke arah Henny. Bu Mila memandangi kertas yang ada di tangan Henny, lalu mengambilnya. Surat apa ini, Hen? Kenapa Ardi belum juga masuk ke ruangan ini? Meeting akan segera dimulai. Kemana saja dia? Maaf Bu, saya tidak tahu. Tadi Pak Ardi menitipkan surat ini kepada saya untuk diberikan kepada Ibu. Lalu Pak Ardi keluar ke parkiran motor mengambil motornya dan meninggalkan perusahaan ini. Saya tidak tahu Pak Ardi mau kemana, tapi Pak Ardi terlihat sangat tergesa-gesa. Bu Mila hanya diam memandangi wajah Henny, lalu menoleh ke arah Pak Dani. Di benak Bu Mila banyak pertanyaan. Kenapa Ardi berbuat seperti ini? Kenapa Ardi melakukan ini? Bukannya mendatangi meeting ini
malah pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas, malah pakai menitipkan surat. Dia merasa malu dengan Pak Dhani, karena Pak Dhani adalah pimpinan pusat perusahaan ini. Seakan Pak Dhani tahu apa yang ada di kepala Bu Mila. Pak Dhani berkata kepada Bu Mila, "Sudahlah Bu, tidak apa-apa. Mungkin Dhani ada urusan yang mendadak, mungkin juga ada masalah. Jadi bisa kita tunda. Mungkin besok atau lusa kita lanjutkan kembali meeting ini." Bu Mila menundukkan wajahnya, lalu berkata dengan nada yang datar, "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu kalau Ardi bisa berbuat seperti ini. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi." Semua yang hadir di ruangan itu merasa heran, kenapa Ardi bisa melakukan itu, sedangkan dia adalah pimpinan di perusahaan itu. Itu tidak disia-siakan oleh Leo dan Yanti. Leo langsung mendekati menghampiri Bu Mila sambil berkata, "Bu, kalau seorang pimpinan perusahaan bisa melakukan seperti ini, bagaimana dengan karyawan yang lainnya? Di mana tanggung jawab dan disiplinnya? Dia adalah pimpinan, Bu. Kenapa dia bisa melakukan sesuka hatinya?" Bu Mila hanya terdiam mendengar Leo berkata demikian. Bu Mila juga tahu kalau Leo tidak senang dengan Ardi. Tak lama kemudian, Henny masuk kembali ke ruangan itu menghampiri Bu Mila sambil berkata, "Maaf Bu, baru saja Pak Ardi menelpon. Bilang tidak bisa ikut dalam meeting ini karena Pak Ardi sekarang ada di rumah sakit. Tapi Pak Ardi tidak mengatakan siapa yang sakit. Pak Ardi hanya berpesan bahwa Pak Ardi tidak bisa hadir dalam meeting ini karena Pak Ardi sedang di rumah sakit." Semua yang ada di ruangan itu mendengarkan percakapan Henny dengan Bu Mila. Mereka pun merasa kaget. Siapa yang sakit? Kenapa Ardi sampai berani melakukan itu? Tidak mungkin itu orang lain ataupun orang jauh. Pasti orang terdekat Ardi. Sementara di tempat lain, nampak Ardi berjalan setengah berlari memasuki ruangan rumah sakit. Dia nampak tegang dan juga khawatir. Di tengah kepanikan Ardi terdengar suara memanggilnya. "Ardi, Ar." Ardi menoleh. Ternyata di sana ada Imad. "Iya, Mat. Bagaimana keadaannya? Dan kamu sendiri gimana? Kamu tidak terluka?" "Alhamdulillah, Ar. Semua baik-baik saja. Dan saya sendiri juga tidak terluka. Baik dan keberuntungan masih berpihak pada kami." "Syukurlah kalau demikian. Aku sedikit lega. Lalu bagaimana dengan kakakku? Apakah dia juga baik-baik aja?" "Kakak siapa yang kau maksud, Ar? Aku tidak tahu." Terlihat bingung, lalu ia melanjutkan kata-katanya. "Bukankah mobil yang kecelakaan itu adalah mobil yang dibawa oleh kakakku?" "Itu maksudmu, Ar?" "Iya, Ar, memang benar. Mobil itu mobil yang dibawa oleh kakakmu. Tapi hari ini kakakmu tidak masuk, makanya aku ikut dalam mobil itu." "Dah, Ar, semua sudah baik-baik saja. Aku akan pergi ke bengkel dulu. Aku masih banyak urusan yang harus aku selesaikan di bengkel." "Oh iya, Mat, terima kasih. Nanti aku juga akan menyusulmu ke bengkel. Masih banyak yang ingin aku tanyakan kepadamu." "Ya, Ar, aku duluan. Aku tunggu kamu di bengkel." Lalu Imad pergi meninggalkan Ardi sendirian di rumah sakit itu. Imad pergi menuju ke bengkelnya. Ardi terlihat lebih lega. Di wajahnya tidak tampak kecemasan lagi. Ternyata apa yang dikhawatirkan Ardi tidak terjadi. Lalu Ardi masuk ke rumah sakit untuk menemui orang yang kecelakaan itu. Kemudian Ardi pun keluar dari ruangan rumah sakit itu. Dia menuju ke tempat parkiran. Baru saja Ardi mau mengambil motornya, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ardi mengambil handphone dari sakunya dan melihat siapa yang menelpon. Ternyata itu telepon dari kantor. Ardi nampak bingung mendapat kabar dari telepon itu. Lalu ia segera mengambil motornya dan menuju ke kantornya. Entah masalah apa lagi yang akan mendatangi Ardi. Akhir-akhir ini Ardi selalu mendapatkan masalah, baik itu di kantor ataupun di rumah. Belum sampai di kantor, Bu Mila sudah menelpon lagi. Sepertinya ada masalah yang benar-benar serius di kantor. Baru saja Ardi mau memasuki kantor itu, tapi Leo sudah menghadang di depan pintu. Lalu Leo berkata kepada Ardi, "Hai Ardi, selamat datang. Wah, hebat sekali kamu ini. Kamu memang pemimpin yang teladan. Jika semua pimpinan perusahaan seperti kamu, maka semua perusahaan yang ada di dunia ini pasti akan bangkrut. Kamu memang tidak pantas dan tidak layak jadi pemimpin. Dasar kau si penjaga taman." Ardi hanya menoleh ke arah Leo, tapi dia tidak menjawab sepatah kata pun.
Lalu ia masuk ke dalam ruangannya. Tidak berselang lama, Henny pun masuk ke ruangan Ardi. Henny menyampaikan pesan Bumila bahwa Ardi disuruh menghadap kepada Bumila. "Maaf Pak Ardi, Pak Ardi sekarang juga disuruh menghadap Bumila," kata Henny kepada Ardi. Kelihatannya Bumila marah besar. Saya juga tidak tahu kenapa. Ardi tidak menjawab perkataan Henny. Dia langsung bangun dari duduknya dan menuju pintu untuk menuju ke ruangan Bumila. Ardi hanya berpikir bahwa Bumila pasti akan marah-marah padanya karena dia tidak mengikuti meeting tadi. Tapi itu memang sudah resiko yang harus diambil oleh Ardi. Dia meninggalkan meeting hanya karena hal urusan pribadi. Ardi mengetuk pintu ruangan Bumila. Terdengar suara dari dalam. "Masuk," kata Bumila. Ardi membuka pintu dan melangkah masuk. Bumila menatap Ardi dengan tatapan yang tajam. Ardi hanya diam, lalu duduk di depan Bumila. Entah apa yang akan dikatakan Bumila kepada Ardi. Mungkin Ardi akan mendapatkan kemarahan yang sangat besar dari Bumila, tapi mungkin juga tidak. Entah apa sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan itu. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan Anda ikuti episode selanjutnya.